Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah anak-anak, kita dapat bertemu kembali seperti biasanya dalam mata pembelajaran pendidikan keagamaan Islam. Sebelum memulai pembelajaran, Ibu akan mereview pembelajaran kita pada minggu lalu. Ayo, siapa yang tahu apa materi kita pada minggu lalu? Ayo angkat tangan. Ayo, siapa yang bisa jawab? Nah, Rehan, coba jelaskan nak kembali apa pembelajaran kita pada minggu lalu? Ya, betul sekali, tentang iman kepada Nabi dan Rasulnya. Nah, sekarang Ibu akan melanjutkan rukun iman yang ke-5. Ayo, siapa yang tahu rukun iman yang ke-5? Ya, betul sekali, iman kepada hari akhir. Nah, sebelum Ibu menjelaskan lebih lanjut tentang apa sih itu iman kepada hari akhir, Ibu akan menayangkan sebuah video tentang pembahasan materi kita pada pertemuan kali ini. Disimak dengan baik ya semuanya. Nanti pada akhir pembelajaran, Ibu akan memberikan pertanyaan-pertanyaan tentang iman kepada hari akhir. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada pertemuan kali ini, kita masuk di bab 1 dengan materi meyakini hari akhir mengakhiri kebiasaan buruk. Materi yang kita pelajari pada bab ini meliputi pengertian hari akhir, pengelompokan kiamat menurut para ulama, tanda-tanda hari kiamat. Mari kita renungkan. Pernahkah kamu melihat orang yang sedang menanam pohon? Orang yang menanam pohon mangga tentu berharap kelak akan memanen buah mangga. Orang yang menanam padi berharap akan menanam padi. Demikian juga yang menanam jagung, sagu, dan sorghum tentu berharap akan memanen jagung, sagu, dan sorghum. Seperti itu pula kehidupan kita di dunia ini. Kita diperintahkan untuk menanam kebaikan sebanyak-banyaknya, agar kelak di akhirat dapat menuai atau memanen pahala atas tanaman kebaikan itu. Hal ini sangat sesuai dengan pesan Rasulullah SAW bahwa kehidupan di dunia merupakan ladang untuk menanam. Kalau yang kita tanam adalah kebaikan, kelak di akhirat kita akan menanam kebaikan. Sebaliknya, jika yang kita tanam adalah keburukan, kelak yang akan kita tanam adalah keburukan yang telah kita perbuat. Pengertian hari akhir dan macam-macam kiamat. Beriman kepada hari akhir atau hari kiamat merupakan rukun iman yang kelima. Umat Islam harus percaya dan yakin bahwa hari akhir itu pasti akan datang. Kelak manusia akan dibangkitkan kembali dari kubur untuk menerima pengadilan Allah SWT. Perhatikan firman Allah SWT berikut ini. الساعة آتية لا ريب فيها وأن الله يبعث من في القبور. Iman kepada hari akhir adalah meyakini bahwa seluruh alam termasuk dunia seisinya akan mengalami kehancuran. Hari akhir ditandai dengan ditiupnya terompet malaikat Israfil. Dijelaskan bahwa pada hari itu daratan, lautan, dan benda-benda di langit porak-poranda. Gunung-gunung meletus, hancur, dan berhamburan. Lautan meluap dan menumpahkan seluruh isinya. Benda-benda yang ada di langit bergerak tanpa kendali. Bintang, planet, dan bulan saling bertabrakan. Seluruh manusia menjadi panik. Mereka berlari pontang-panting dan tidak sempat mengenali lagi sanak saudaranya. Semua ingin menyelamatkan diri, namun akhirnya semuanya mati, hancur,
menghadap ilahi. Tidak hanya manusia yang mati, seluruh tumbuhan, hewan, kuman, bakteri, virus, jin, dan syaitan juga mengalami kematian. Maha besar Allah atas segala kuasanya. Para ulama mengelompokkan kiamat menjadi dua macam, yaitu kiamat sugro dan kiamat kubro. 1. Kiamat sugro atau kiamat kecil, yaitu terjadinya kematian yang menimpa sebagian umat manusia. Misalnya, matinya seseorang karena sakit, kecelakaan, musibah tsunami, banjir, tanah longsor, dan sebagainya. 2. Kiamat kubro atau kiamat besar, yaitu terjadinya kematian dan kehancuran yang menimpa seluruh alam semesta. Dunia porak-poranda, rusak dan hancur. Kehidupan manusia akan berganti dengan alam yang baru, yakni alam akhirat. Kiamat kubro ini dialami oleh seluruh makhluk hidup di jagat raya tanpa terkecuali. Kejadian ini terjadi secara menyeluruh sehingga dapat dibayangkan bahwa suasana saat itu sangat mencekam dan luar biasa dahsyatnya. Jika itu sudah dikehendaki oleh Allah Ta'ala, Sang Pencipta, tidak ada yang bisa menghalangi kekuasaan dan kebesarannya. Peristiwa kiamat kecil berupa kematian sudah sering kita lihat dalam kehidupan sehari-hari. Kiamat kecil itu merupakan akhir dari kehidupan orang-orang yang mengalaminya. Bagi orang yang hidup, hal ini menjadi pelajaran yang sangat berharga, bahwa pada saatnya kita juga akan mengalaminya. Kiamat kubro memang belum terjadi. Peristiwanya hanya dapat diketahui melalui keterangan dari berita Allah Ta'ala dan Rasulullah. Dari tayangan video yang tadi, siapa yang dapat menjelaskan apa itu pengertian iman pada hari akhir? Ayo, siapa yang bisa menjelaskannya? Raihan? Vino? Aisyah? Ayo yang lain? Nah, kalau belum ada yang paham, Ibu akan jelaskan. Apa itu pengertian dari iman kepada akhir? Iman kepada hari akhir artinya mempercayai dengan sepenuh hati bahwasanya hari kiamat itu akan pasti datang dan seluruh umat manusia akan kembali dan dibangkitkan untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya selama hidupnya. Nah, hari akhir atau hari kiamat terbagi menjadi dua macam. Yang pertama, kiamat sukro. Tahu apa itu kiamat sukro? Nah, kiamat sukro itu adalah peristiwa berakhirnya setiap kehidupan makhluk hidup yang bernyawa dan diiringi dengan kehancuran sebagian dari alam, seperti contohnya kematian, banjir, longsor, gempa bumi, dan lain sebagainya. Nah, yang tadi itu adalah contoh dan pengertian dari kiamat syukro. Selanjutnya, yang kedua, kiamat kubro. Di sini Ibu akan menjelaskan kiamat kubro itu apa. Dan sebelum Ibu jelaskan, Ibu akan bertanya kembali kepada anak-anak Ibu. Ananda, apakah ada yang tahu apa pengertian dari kiamat kubro? Coba Ibu mau tanyakan kepada Ananda, anak Ibu. Siti, coba jelaskan nak, apa itu kiamat kubro? Ya, betul sekali, kiamat besar. Sering kita sebut kiamat kubro. Kiamat kubro itu terjadi ketika hancurnya seluruh alam semesta, sehingga alam semesta ini berganti lagi dengan alam yang lain, yaitu alam akhirat.
Nah, peristiwa yang terjadi pada saat kiamat kubro itu yang pertama diawali dengan tiupan trompet sangkakala yang pertama kali. Yang setelah itu bumi terangkat dan bergoncang hebat. Gunung-gunung terlepas dari tempatnya, berterbangan dan bertabrakan seperti kapas yang ditiup angin. Dan bumi pun mengeluarkan isi perutnya. Secara detailnya, Ibu akan mencoba menjelaskan tanda-tanda hari kiamat. Yang pertama, tersebarnya perzinaan karena memperoleh izin dari penguasa. Ada yang tahu contohnya seperti apa? Beberapa hari yang lalu, kita tahu terkuak kabar dari pemerintah bahwasanya memberikan izin pelegalan miras tersebar luas di Indonesia. Namun, syukur alhamdulillahnya lagi, pemerintah mencabut keputusan tersebut, perizinan tersebut, karena mendapatkan berbagai masukan-masukan dari para ulama Indonesia. Yang selanjutnya, jumlah wanita lebih banyak dibandingkan jumlah kaum laki-laki. Dapat kita ketahui di kelas kita ini aja contohnya. Jangan Ibu tidak akan mengambil contoh dari yang di luar. Ibu akan mengambil contoh dari dalam kelas kita ini saja. Contohnya, sekarang jumlah anak laki-laki dalam kelas kita ada berapa orang? Ada 10 orang. Dan jumlah anak perempuan di kelas kita ini ada beberapa orang? Ya, ada lebih dari 20 orang. Nah, dari tanda-tanda tersebut dapat kita ambil kesimpulan bahwasanya tanda-tanda hari kiamat itu sudah muncul pada zaman kita hari ini. Nah, selanjutnya munculnya Dajjal. Dajjal merupakan makhluk yang Allah ciptakan, yang Allah utus untuk menyesatkan manusia, para kaum manusia pada saat terjadinya hari kiamat. Dajjal ini mengaku dirinya sebagai Tuhan, menyebarkan berbagai kebohongan dan tipu daya di muka bumi. Tanda-tanda selanjutnya, banyaknya terjadi gempa bumi. Kemudian fitnah muncul di mana-mana. Selanjutnya pembunuhan merajalela. Nah, sudah kita ketahui pada zaman kita saat ini ya, nyawa manusia itu sudah tidak bernilai lagi di mata manusia. Sudah bagaikan sampah yang tidak memiliki arti. Selanjutnya, banyaknya manusia yang menginginkan dirinya mati. Nah, karena menghadapi suatu permasalahan dan permasalahan itu tidak dapat diselesaikan, dia berpikir permasalahan itu tidak dapat diselesaikan dirinya sendiri, maka dia dengan berpikir dengan mati itu ya semua permasalahan yang dihadapi saat ini ya selesai. Nah, yang tadi itu adalah tanda-tanda dari kiamat, tanda-tanda kecil dari kiamat besar, dari kiamat kubro. Selanjutnya Ibu akan menjelaskan tentang tanda-tanda besar dari kiamat kubro, seperti matahari muncul dari barat atau terbit dari barat, kemudian munculnya binatang ajaib yang bisa berbicara, kemudian rusaknya Ka'bah, selanjutnya lenyapnya Al-Quran, selanjutnya seluruh manusia menjadi kafir, selanjutnya munculnya Ya'juj Ma'juj, dan masih banyak lagi tanda-tanda kiamat syukro seperti keringnya sungai Tiberias, munculnya Nabi Isa untuk membunuh Dajjal, dan contoh lain sebagainya. Selanjutnya Ibu akan menjelaskan tentang hikmah beriman kepada hari akhir. Yang pertama,
menyadari semua makhluk akan rusak dan akan ada kehidupan yang abadi setelah kehidupan di alam dunia, yaitu alam akhirat. Selanjutnya, menyadari bahwa seluruh kehidupan manusia, baik ataupun buruk, akan menerima balasan dari Allah, akan mempertanggungjawabkan segala amal dan perbuatannya semasa di dunia. Meningkatkan sikap disiplin dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan menjauhi segala larangannya. Selanjutnya memberikan ketenangan dan ketentraman dengan kepasrahan dan kesabaran, serta meyakini bahwa kebaikan akan dibalas dengan kenikmatan dan kejahatan pula akan dibalas dengan azab yang sangat pedih darinya. Selanjutnya, mengendalikan diri agar tidak mudah terpengaruh dengan keindahan dunia dan lebih-lebih mengutamakan kepentingan akhirat. Nah, tidak ada yang kekal dalam bumi ini. Setelah mati, kita akan berpulang, membawa amal kita selama semasa di dunia. Nah, pertanyaannya, sudah seberapa besar bekal kita yang akan kita bawa di hadapan Allah? Nah, Ibu harapkan dengan materi beriman kepada hari akhir ini menjadi pengingat untuk diri kita sendiri, untuk diri Ibu, untuk diri anak-anak Ibu, Ananda semua, bahwasanya kematian itu nyata. Dan untuk menghadapi kematian itu kita membutuhkan persiapan dan bekal untuk menghadapinya. Sampai di sini dulu materi kita pada pertemuan kali ini, mengingat waktu juga sudah menunjukkan jam istirahat. Untuk pembelajaran minggu depan, Ibu akan menugaskan pada anak-anak Ibu cari yang berkaitan dengan hari kiamat. Bisa dari hadis, bisa dari Al-Quran. Minggu depan dikumpul di meja Ibu. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.